sebelum main kita harus latihan fisik dulu kayak, biar kita nggak kram. Jadi urat-urat kita tuh lemas. Kan kakek banyak uratnya. Iya, aku lihat kemarin ada urat miskin, ada urat PA. Yang nggak ada cuma urat malu doang, kaki udah copot. Gatel banget, kayak ganjen banget, udah tua juga. Kalau aku kemarin malam udah latihan fisik kayak. Kalau orang-orang itu biasanya mau main bulu tangkis, mereka latihan fisik, ada yang lari, ada yang push up ya supaya tangannya nggak kram. Kalau aku kemarin udah latihan fisik, angkat mertua sama bini tetangga aku angkat. Itu badan bisa sehat, cuma nyawa geser dikit kayak. Ya lumayan. Makanan itu kebanyakan makanan-makanan laut. Kakek kan paling alergi kan makanan laut. Waktu itu aja aku pernah ngajak kakek makan udang. Baru makan kuahnya doang, gatalnya udah 15 tahun. Kakek-kakek umur 80 tahun nonton TikTok 5 waktu. Nabi aja. Ya aku sekarang astagfirullah. Kenapa kucing takut air? Karena kalau takut kehilangan kamu itu aku. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabatku semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi selamat datang di video prank taksi online Sholawat yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu selalu ya setiap minggunya. Tapi kali ini seminggu 2 kali ya jadwal uploadnya. Luar biasa sekali, aku sangat rajin sekarang. Alhamdulillah, karena insya Allah tanggal 27 Januari nanti aku melaksanakan ibadah umroh, dan teman-teman minta doanya mudah-mudahan ibadah umroh aku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan berangkatnya lancar, pulangnya juga lancar, tidak ada halangan suatu apapun di sana. Dan aku doakan juga teman-teman yang belum melaksanakan ibadah haji atau umroh, semoga Allah cepat panggil ke tanah suci Mekah dan Madinah, diberikan umur panjang sehingga bisa berulang kali kita melaksanakan ibadah umroh. Karena kerinduan kepada Rasulullah SAW bisa kita lunasi dengan sering-sering datang ke makam beliau ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan teman-teman yang ada amalan-amalan khusus agar kita itu mudah ikhtiarnya, lebih mudah agar cepat dipanggil ke tanah suci Mekah dan Madinah. Salah satunya adalah setiap ba'da sholat teman-teman itu melazimkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini dibaca sedikit-dikitnya 3 kali atau 7 kali ya setiap ba'da sholat. Rutin begitu istiqomah, insya Allah nanti ada jalannya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah kayak gitu. Yang kedua, teman-teman banyak membaca sholawat haji kayak gini ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyaratal qabr alaihi abdul salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, sholawat ini bisa teman-teman baca satu hari ya 41 kali atau 11 kali gitu ya, bilangan-bilangan ganjil. Insya Allah nanti kalau istiqomah, Allah akan mempermudah kita dengan wasilah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Juga aku mau ngingetin, karena belakangan ini aku banyak keresahan di sosial media ya, TikTok, Instagram, Facebook, itu banyak postingan-postingan yang negatif. Nah, aku pengen sharing kepada teman-teman semua, motivasi agar sosial media kita itu jangan dihapus, tapi kita gunakan untuk dakwah. Kenapa? Karena pekerjaan tangan kita ini akan berbuah menjadi jariah ya. Kalau kita postingan kebaikan, maka jariahnya akan menjadi baik. Ketika kita wafat, pahalanya bisa kita nikmati. Tapi kalau postingan keburukan, mengumbar maksiat, mengumbar ajakan maksiat, maka ini
berpotensi ketika kita wafat dosa-dosanya akan terus mengalir kepada kita, padahal kita sudah tidak berbuat apa-apa ya di dalam kubur. Nah, ini sangat rugi ya teman-teman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da wa in qasima min ujurihim syai'un. Nah, ini karena diawali dengan man, khitabnya itu untuk kita semua umat ya. Jadi ini bid'ah hasanah, segala sesuatu hal yang baik walau itu perkara yang baru, bid'ah hasanah ini kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti kita tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Ini seperti investasi ya. Kalau kita mengajak orang dakwah, mengajak orang sholawat, mengajak orang zikir, mengajak orang taubat, lalu kemudian ada orang yang taubat dari ajakan kita tersebut, kita akan mendapatkan pahala dia tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Bagaimana kalau kita share itu di sosial media yang kita tidak bisa hitung berapa banyak orang yang lihat itu, contoh video-video dakwah yang kemudian orang tersadar dari omongan kita, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang tersebut. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Tapi falahu wizruha wa azruman amilah biha ba'dah wa in qasami juri syai'un. Sebagaimana sebaliknya juga kalau kita mengajak kepada maksiat di sosial media namun diikuti oleh orang-orang lain maksiat tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa sebanyak dosa orang yang mengikuti kita tanpa dikurangi dosa mereka. Wow, ini sangat rugi ya teman-teman. Maka dari itu aku ngajak teman-teman semua untuk bisa memposting hal-hal baik, memposting ajakan-ajakan yang baik, sehingga kita tidak rugi nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen memiliki topi seperti aku ini, ada topi trompa ya, ada peci, ada parfum dan lain-lain. Kalian bisa follow Instagram Gus Aldi Store di bawah ini atau WA ke nomor yang ada di bawah. Oke. Dan buat teman-teman yang mau ngundang aku ke acara-acara seperti tablik akbar, maulid nabi, itu admin aku ya, itu bukan nomor aku. Jadi jangan minjem duit ke situ ya. Ini karena hari ini masih nuansa bola-bola ya, jadi aku pakai baju PSG. Ya apapun timnya, yang penting ada Messi di situ. Enggak ya. Aku ngefans ke semuanya. Jadi fansnya Ronaldo jangan jutek ya Kak. Karena aku juga suka sama Ronaldo. Semenjak dia pindah ke Al Nassr, ajib, makin ajib aja. Oke teman-teman, kita akan langsung aja video pranknya. Cus. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya dan kita tunggu orangnya datang. Aku mana? Aku iPhone guys. Ada orang begitu. Iti, halah. Nah, ini orangnya udah datang guys. Kita coba. A few moments later. Mbak Putri. Iya, ya. Silakan Mbak. Iya, ini tuh masih rusak Mbak. Tadi ada penumpang aku bawa gajah duduk sih Mbak nih. Di depan dulu Mbak. Gak apa-apa kan ya? Di depan nih. Silakan. Aduh maaf nih Mbak, jadi di depan. Biasa itu penumpang dari desa kayaknya. Oh ya Mbak, di taksi online aku nih, misalnya sebelum jalan, biasanya aku ngajak penumpang buat baca doa dulu. Jadi Mbak ikuti aku baca doa ya. Soalnya kalau kita nggak baca doa, takutnya nggak selamat sampai kakek nenek nanti. Ikuti aku baca doa Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan selamat ya Mbak ya, pelaminan. Ini juga apa? Pakai seatbelt dulu Mbak. Saya suka ada ini pemeriksaan orang cantik ya. Kalau terlalu cantik takut kena tilang. Berangkat ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku di mana? Mbak, tadi namanya siapa? Mbak Putri. Aku manggilnya Putri aja. Ya. Mbak Putri, kenapa lebih milih naik mobil dibanding naik yang lain? Naik truk gitu? Ya karena nggak kepanasan, adem juga, terus sekarang lagi hujan ya. Iya sih benar. Cuacanya lagi nggak menentu. Nah ini juga agak jauh ya. Ya. Karena nanti naik. Tapi aman juga. Jadi enak.
Apa nggak naik kol buntung gitu? Panas itu. Ya nggak, oh ya nggak ada. Grab kol buntung. Tapi tadi pas naik mobil aku deg-degan nggak, Mbak? Nggak deg-degan? Iya, karena mobil aku ini bikin deg-degan, Mbak. Soalnya kan mobil ya, mau bilang sayang tapi udah sayang banget. Iya, karena mobil aku ini bikin deg-degan, Mbak. Soalnya kan mobil ya, mau bilang sayang tapi udah sayang banget. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oh, tenang. Mbak Putri, aku mau nanya lagi nih. Nggak apa-apa ya sambil ngobrol di jalan, supaya nggak ngantuk. Aku takut ketiduran, Mbak. Itu tidur repot. Mbak Putri pernah sekolah dulu ya? Iya pernah lah maksudnya. Dulu pas sekolah paling suka pelajaran apa? Apa ya? Mungkin matematika. Matematika. Musuh aku banget itu. Itu kan susah, Mbak. Susah nggak sih itu pelajaran? Susah ya. Kalau aku tuh kalau ketemu pelajaran matematika, milih pasrah atau nyontek itu doang. Milih nilai jelek atau nyontek. Jadi aku tuh dulu lulus sekolah ya berkat teman-teman aku. Aku nggak pernah belajar dulu. Jadi berkat nyontek. Tapi matematika ya, matematika susah. Kalau aku tuh paling suka pelajaran pas sekolah itu pelajaran kimia. Sampai sekarang. Sekarang aku masih belajar kimia. Soalnya kenapa aku masih belajar kimia? Biar aku bisa ngitung kandungan gula yang ada di siuman kamu. Kenapa aku masih belajar kimia? Biar aku bisa ngitung kandungan gula yang ada di siuman kamu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Putri, aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya. Ini ada kakek aku mau ngobrol katanya. Mau ikut ngobrol nggak? Nggak masuk. Ya udah, aku bentar. Bentar ya, Mbak. Jangan kangen ya. Banyak yang kangen soalnya. Halo. Assalamualaikum. Ih, kakek tumben banget nelfon. Kakek lagi di mana? Di lapangan gosip. Emang ada lapangan kayak gitu? Ya Allah, kakek. Udah tua kek, jangan segala ikut-ikut gosip, dosa. Iya, mendingan kakek tuh banyak olahraga kek, biar sehat. Iya loh, kakek badan udah tua gini, keriput. Olahraga biar sehat. Katanya mau nikah lagi sama anak SD. Iya, nanti aku cariin, bener. Aku cariin anak SD yang cantik, yang warisannya bisa kebeli Pajero Mogok. Gimana? Nah, makanya sehat dulu kakek. Iya. Kakek, astagfirullahaladzim. Nanti malamnya aku ada rencana nih. Kakek ada acara nggak nanti malam? Nggak ada. Pas banget. Nanti malam aku mau ngajak kakek main bulu tangkis. Iya, biar jantungnya tuh terlatih dan kakek tuh bisa sehat. Iya, kek. Jadi kalau kakek udah sehat nanti jadi nggak gampang kemasukan setan. Bener. Iya. Nanti nih kita bikin seragam. Seragamnya itu pakai huruf hijaiyah biar anti santet. Jadi mau olahraga selain sehat kita nggak kemasukan setan. Jangan kayak tetangga kita. Tetangga aku bukan tetangga aku kayak karena dia jarang banget olahraga itu gampang kemasukan setan. Itu setan yang masuk dari mulai setan ojek payung sampai banci fitness masuk semua. Nah, nanti pas kita main bulu tangkis, sebelum main kita harus latihan fisik dulu, kek. Biar kita nggak kram. Jadi urat-urat kita tuh lemas. Kan kakek banyak uratnya. Iya, aku lihat kemarin ada urat miskin, ada urat PA. Yang nggak ada cuma urat malu doang, kakek udah copot. Gatel banget, kayak ganjen banget, udah tua juga. Oke. Kalau aku kemarin malam udah latihan fisik, kek. Iya, kan supaya aku nggak kaku kan dalam olahraga. Kalau orang-orang itu biasanya mau main bulu tangkis, mereka latihan fisik ada yang lari, ada yang push up, ya supaya tangannya nggak kram. Kalau aku kemarin udah latihan fisik, angkat mertua, sama bini tetangga aku angkat. Itu badan bisa sehat, cuma nyawa geser dikit, kek. Ya,
Kakek, belum lama ini ada turnamen bulu tangkis kemarin yang ikut satu komplek mak-mak semua. Ih beneran, mainnya pada bagus-bagus. Kemarin ada tuh yang juara dari golongan mama. Ini juara kelasnya ganda campuran silikon pecah. Ini mainnya bagus banget kek. Mama tuh kalau mau main bulu tangkis ya sejam, bedaknya sekilo. Itu kalau kita deketin tuh ya, kita tabok ngebul. Muka sama leher beda. Muka putih, leher ungu. Ini ibu-ibu. Udah gitu mereka pakai kerudungan, kain 12 meter kayak dililit leher semua. Udah kayak ban Vespa, pakai udah bener dah. Itu ibu-ibu, mama, boro-boro cakep kelihatannya. Udah persis nih. Mereka kalau jalan udah kayak ambulan bodong. Bunyi udah nggak karuan, muka udah nggak jelas. Nah nanti kalau kita udah selesai olahraga, kita udah selesai main bulu tangkis, aku mau ngajak kakek kita wisata kuliner kayak. Belakangan ini ada tempat makan yang enak itu di dekat pinggiran empangnya Pak Haji Celeng. Itu dari namanya aja udah celeng kan, udah enak banget kayak ini makanan. Kita baru nyium aja makanan di tempat Haji Celeng, baru nyium aja udah kenyang. Jadi kita gak usah makan, kita nyium doang aja. Lagian di sana tuh makanannya tuh kebanyakan makanan-makanan laut. Kakek kan paling alergi kan makanan laut. Waktu itu aja aku pernah ngajak kakek makan udang. Baru makan kuahnya doang, gatalnya udah 15 tahun. Kakek-kakek umur 80 tahun nonton TikTok 5 waktu. Jadi aja. Ya aku sekarang astagfirullah. Lagian kakek nih, udah tua tuh banyakin minuman-minuman yang sehat. Banyak minumin air putih. Jangan kebanyakan ngemutin panci. Ngapain kakek panci diemut-emut? Banyakin ini mah minum jus bekicot muda. Biar tuanya awet. Cakep udah. Yaudah kakek, baik-baik di rumah ya. Pokoknya jangan keluar rumah sendirian. Iya, kakek tuh jaga diri. Ini kakek kalau dibilangin susah nih. Kakek kalau nggak bisa jaga diri, mau jaga lilin aja ntar malam ngepet gimana? Susah banget dibilang. Di rumah aja diem-diem. Yaudah gitu aja ya. Ini aku masih nyopir taksi online ini. Aku masih di jalan. Nanti aku telepon lagi kayak. Ayo, assalamualaikum. Aduh, maaf nih mbak, jadi lama nelfonnya nih. Kakek aku biasa susah banget, umur udah 80 mau nikah sama anak SD kan ribet ya. Tadi lama nggak nelfonnya sih? Enggak ya. Takutnya mbak kangen gitu. Kan banyak penumpang aku ditinggal telepon tuh jadi kangen mbak. Gitu. Sama aku ini mbak, di taksi online aku biasanya aku tuh menghibur penumpang-penumpang aku dengan nyanyi 1-2 lagu mbak. Jadi aku tuh dulu, kata teman-teman aku sini ya, bukan kata aku, suara aku tuh kata teman-teman bagus. Karena dulu aku pernah ikut lomba cabut susuk duda anak 1. Ya itu jadi suara aku tuh terlatih di sana. Itu ada lomba itu tahun 2014an kalau nggak salah. Itu juaranya dari Zimbabwe itu. Nah, ini karena aku pernah ikut lomba itu, aku bisa nyanyi lagu-lagu zaman sekarang. Aku nyanyi sedap apa ya mbak ya? Sambil jalan ya. No! Lagu kenangan sama mantan mbak. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan hati bang. Segala kenangan indah tentang dirimu. Dirinya semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Asyap variasi benar. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Mantap. Diriku Mbak Putri, ayo nyanyi sama-sama. Mbak, keluarin suara mbak. Pakai wow, pakai iye. Ayo mbak. Nggak hafal ini lagunya. Nggak hafal lagunya mbak. Ini tadi sebenarnya musiknya udah enak, cuma tadi ada seteman gitar yang fals mbak. Jadi karakter vokal aku nggak keluar semua di situ. Jadi kualitas cengkoknya sebenarnya nggak keluar. Dan kata teman-teman aku nih,
Katanya aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu selain lagu-lagu Arab. Karena kalau Mbak lihat kan hidung aku udah setelan Timur Tengah ya. Ya kan? Iya, emang kata orang-orang juga gitu. Hidung aku ini udah hidung-hidung mancung, udah hidung-hidung Arab. Makanya apa nafas itu nggak cocok kalau nyanyi lagu-lagu selain lagu Arab. Ini aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa-apa Mbak? Mbak kayak bahagia banget denger tadi lagi. Ya, aku nyanyi Mbak ya. إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم هنا هوى ما المعافى سقيم السوى قسما بالنجم هنا هوى سقيم السواد فاخلع الكونين أنك سوى حب مولى العور والجميل يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Lanjut, masih. Mbak Putih kalau mau minum ada minuman di samping, nggak apa? مرأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا مرأت عين وليست ترى مثل طه خير من فوق سرى أسر طهر الأخلاق والشيم يا إمام الروس لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي
مماتي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Alhamdulillah. Maaf lama ya, Mbak. Gak apa-apa. Lagi, Mas. Lagi. Udah habis musiknya. Gimana, Mbak? Bagusan mana sama yang pertama? Yang kedua. Yang kedua. Kedua. Itu berarti faktor hidungnya bener ya, faktor hidung Arabnya. Tapi kenapa sih kalau lagu-lagu sholawat itu bisa lebih enak daripada lagu-lagu umum? Itu sebetulnya karena di dalam sholawat tadi ada nama-nama Nabi Muhammad. Jadi ya Imam Marusli Sanadi gitu kan. Itu nama-nama Rasulullah yang kita puji di situ, sehingga saya tuh jadi kebawa indah gitu karena namanya Nabi Muhammad kayak gitu. Hebat banget saya bisa jelasin gitu. Kita lanjut jalan ya. Mbak Putri mau nanya lagi nih. Mbak Putri suka ke Jakarta nggak? Suka, cuman jarang. Jarang ya. Biasanya kalau ke Jakarta naik apa, Mbak? Kereta. Kereta ya. KRL apa KRD? Kalau di sini KRD ya. KRL di Bekasi ya. Jakarta. Kalau ke Jakarta kemana mainnya? Udah ke Dufan. Dufan? Emang berani naik ke wahana? Berani? Berani? Wow. Aku loh Mbak, ditaruh 2 meter aja udah gemeteran. Naik tornado nggak berani banget aku. Kalau aku paling suka tuh kalau ke Jakarta ke Monas. Kenapa tuh? Karena Monas tuh kan milik negara ya. Kalau kamu akan jadi milik aku selamanya. Karena Monas itu kan milik negara ya. Kalau kamu akan jadi milik aku selamanya. Aku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Mbak Putri, ngomong-ngomong, suka kucing nggak? Suka, cuman takut. Takut? Iya. Sukanya kucing apa? Kucing kampung apa kucing Anggora? Anggora. Anggora ya, bagus ya dilihat bulunya. Di rumah pelihara kucing nggak? Enggak. Enggak? Cuman suka doang. Suka aja liatnya gitu. Aku juga nggak pelihara karena kucing itu kadang bau ya kalau di rumah tuh, jadi bulunya suka kemana-mana. Padahal bagus sih kalau melihara kucing. Karena para nabi juga kan menyayangi kucing ya. Jadi sebenarnya bagus, cuma aku juga nggak terlalu suka sih kucing. Dan aku tuh kasihan kalau ngelihat kucing tuh di zaman-zaman musim hujan gini. Ya kan kucing itu kan belum pada kredit rumah ya. Jadi mereka kalau hujan kehujanan gitu kan. Kehujanan gitu, kebasahan, kasihan tuh mereka tuh. Udah gitu kucing kan takut air, Be. Iya. Aku mau nanya tuh, kenapa coba kucing takut air? Karena kan kucing hewan berbulu dan mungkin kedinginan juga kalau misalkan kena air. Iya. Makanya kalau punya hati jangan kebangetan sirik. Bukan gitu sebetulnya. Kenapa kucing takut air? Karena kalau takut kehilangan kamu itu aku. Kenapa kucing takut air? Karena kalau takut kehilangan kamu itu aku. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Putri, ini izin sebelumnya aku mau minta maaf. Minta maaf banget ini ya sebetulnya. Jadi dari tadi ketika Mbak Putri awal datang terus masuk ke pintu belakang ya. Pintu belakang tuh kan kursinya rusak ya. Aku bilang ada yang naikin gajah duduk. Itu sarung atau apa gitu. Terus sampai ke depan sampai dengerin aku ngoceng-ngoceng aja jelas sampai dengerin sholawat. Itu sebetulnya dari tadi tuh Mbak Putri lagi aku kerjain atau lagi kena prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau melihat sini ada kamera, Mbak, lihat nggak? Di sini satu sama di sana satu. Jadi semua aktivitas kita dari tadi tuh direkam sama kedua kamera ini. Nah, sebelumnya aku mau minta izin dan minta maaf sebelumnya. Minta izin video ini boleh nggak kalau nanti ditayangin di channel YouTube aku? Boleh, boleh. Gak apa-apa ya? Kalau videonya boleh ditayangin, kalau Mbak Putrinya boleh disayangin. Gitu ya, kaget ya. Sama aku mau izin berhenti boleh Mbak ya? Aku mau ngomongin buat lamaran. Bukan. Mau izin berhenti aja. Bentar, di depan.
Aku berhenti di sini Mbak ya, sebentar ya. Iya. Oke. Jadi semua orang yang kena prank di channel YouTube aku Mbak, nanti bayar taksi online-nya gratis. Jadi nanti Mbak Putri sudah nggak harus bayar lagi. Sama aku tuh ada bingkisan ini dari apa? Dari store aku, nama channelnya Gus Aldi Store. Ini diterima, isinya sih bukan apa-apa, tapi ini ucapan terima kasih aja. Mbak Putri sudah tidak marah-marah di prank aku, karena banyak yang marah-marah Mbak. Sampai ada yang nuntut ke pelaminan juga. Gitu. Sama aku boleh minta Instagramnya Mbak? Boleh. Bentar. Instagramnya namanya apa? Putri Umayyah _ Putri Umayyah _ Oh ini ya. Aku follow ya. Oke. Nanti minta tolong di love back. Jadi teman-teman jangan lupa follow juga Mbak Putri. Aku mau nanya dong, tadi kesan-kesannya gimana sih? Kaget sama terus telepon kok nggak nyambung gitu. Telepon nggak nyambung. Ya masa ada masalah kakek juga yang 80. Aku sebenarnya agak durhaka ya, kakek aku udah meninggal sebetulnya. Aku nelfon siapa, kakek siapa tadi. Tapi sempat ada perasaan takut nggak sih, Mbak? Takut diculik kah? Enggak sih, karena ya? santai. Karena aku pakai baju PSG. Jadi nggak takut diculik. Tapi setelah dengar salawat gimana? Masya Allah, kaget. Masya Allah kaget. Karena pertamanya itu, aduh, sakit kuping ya. Pernah nggak Mbak sebelumnya ada yang solawatin di samping Mbak kayak gini? Berarti ini first impression banget ya. Jadi kenangan seumur hidup. Kita lanjut jalan ya Mbak. Siap. Mbak Putri, ini bentar lagi sampai, nanti aku berhentinya di mana? Di Alfa aja. Di Alfa dekat Gramedia itu? Iya. Kenapa nggak di Gramedianya? Mau ke Alfa dulu? Iya, mau ke Alfa. Mau beli bahan makanan buat masak anak-anak kita. Situ lagi. Ini sebelumnya makasih banyak Mbak Putri ya. Ya, makasih. Udah nggak marah-marah di prank. Nanti sambung-sambung lagi di DM Instagram ya. Mudah-mudahan jadi saudara minimal, yang maksimal jadi istri. Astagfirullahaladzim. Suka keceplosan Mbak kita tuh ya. Masya Allah ya. Lidahnya sudah sangat terlatih buat itu. Masuk sini Mbak ya. Mbak Putri, nanti kalau aku kapan-kapan ngajak lagi konten boleh ya? Boleh. Penonton setuju nggak nih kalau nanti kita konten bareng lagi sama Mbak Putri Umayyah ya? Iya. Umayyah. Ini kalian tulis kolom komentar harusnya bikin konten apa? Konten langsung pre-wedding apa? Di sini ya, depan Alfa ya? Iya. Oke. Makasih banyak Mbak Putri ya. Iya, makasih kembali ya. Salam buat ibu bapak yang barangkali jadi mertua aku. Ya Allah, mulutnya nggak bisa ditahan. Alhamdulillah, makasih banyak Mbak. Makasih kembali. Iya, sudah nggak usah bayar lagi ya, gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pamit ya Mbak ya. Ya. Ya, udah. Oke, teman-teman semua, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Putri Umayyah. Wah, ini benar-benar soleha itu wanita yang sudah cantik, baik, renyah sekali senyumnya, Masya Allah. Terus suka nggak bisa lupa nih ngeliat yang begitu ya. Oke, gitu aja. Jangan lupa nonton video yang lain ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.